Sejarah dan deskripsi singkat Pitimos. Pitimos didirikan pada 1 September 2003, beralamatkan di Jalan Banda nomor 12S, Bandung. Awalnya Pitimos hanyalah sebuah taman bacaan kecil yang menyediakan 3.000 buku. Pengelola Pitimos, Deden Mulya Saputra, mengatakan Pitimos diambil dari bahasa Minang. Piti adalah uang dan mos adalah Rp5, yang artinya adalah pecahan logam Rp5. Visinya untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan dan murah. Pitimos menyediakan beragam jenis buku yang bisa disewa, seperti buku komik, buku fiksi dan non-fiksi. Dan jika ingin menyewa dan membawa pulang buku, wajib membuat membership. Pitimos buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Untuk perbedaan membership dan non-membership, membership diperbolehkan menyewa dan meminjam buku, dan membership hanya boleh menyewa buku. Membership tarif menyewa buku lebih murah dibanding non-membership, sedangkan non-membership tarif menyewa normal berkisar dari 500 hingga 3.500 per buku. Membership mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Pitimos dan gratis menyewa buku di hari ulang tahun, tetapi non-membership tetap dikenakan biaya. Dan pada hari Minggu atau tanggal merah bisa membaca buku di tempat secara gratis, baik itu membership ataupun non-membership. Untuk fasilitas yang disediakan di Pitimos, ada ruang baca dalam dan ruang baca luar. Ada toilet, musola, parkiran, tempat charger HP dan penitipan barang, serta aneka snack dan soft drink. Hello everyone! Jadi, kali ini kita mau ke Taman Baca Pitimos. Yeay, karena kita udah sampai di Pitimos. Hal pertama yang kita lakukan adalah memarkirkan motor. Lalu kita memasuki area Pitimos. Bagi pengunjung yang ingin menjadi membership, petugas akan meminta kartu identitas. Lalu pengunjung diarahkan untuk mengisi formulir. Kemudian, petugas akan menginput data pengunjung ke dalam sistem. Setelah itu, petugas mengambil foto pengunjung, kemudian pengunjung membayar biaya administrasi. Pengunjung lalu diarahkan ke sistem pencarian oleh petugas. Setelah mendapatkan buku yang dicari, pengunjung pergi ke rak yang telah diarahkan oleh sistem pencarian. Setelah mendapatkan buku, pengunjung melakukan proses scan dengan menyebutkan kode membernya di kasir. Lalu pengunjung menuju fasilitas ruang baca, dan jika selesai membaca buku, pengunjung melakukan proses scan lagi. Di sini juga petugas akan menanyakan buku ingin dipinjam atau tidak. Business Process Modeling and Notation Pitimos Fund Library terdapat 3 pelaku, yaitu ada pengunjung, petugas kasir Pitimos, dan sistem pencarian. Dengan pengunjung tiba di Pitimos, lalu pengunjung akan menuju kasir. Di bagian kasir, petugas akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, ingin membuat membership, iya atau tidak? Jika iya, kasir meminta kartu identitas new member, lalu memberikan formulir, di mana formulir tersebut akan diisi oleh pengunjung, lalu pengunjung memberikan ke petugas, di mana petugas akan mengecek data new member, lalu petugas mengambil pas foto new member, kemudian petugas mengirim kode member lewat SMS yang akan diterima oleh pengunjung. Setelah itu, pengunjung akan melakukan pembayaran, registrasi pembuatan membership, di mana terjadi decision dalam pembayarannya. Metode pembayaran ingin cash atau tidak? Jika iya, langsung bayar. Jika tidak, ada pilihan melalui e-wallet, yaitu OVO. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah ingin membeli buku? Jika iya, petugas kasir menawarkan buku yang tersedia. Jika tidak, akan menuju ke proses selanjutnya. Pertanyaan terakhir adalah apakah ingin meminta rekomendasi buku bacaan? Jika iya, petugas kasir memberikan rekomendasi buku bacaan. Jika tidak, langsung ke proses selanjutnya, yaitu pengunjung menuju ke mesin sistem pencarian buku.
Di sana pengunjung mencari buku yang ingin dibaca, di mana di dalam sistem akan melakukan pengecekan status apakah buku tersedia atau tidak. Jika iya, sistem akan menampilkan letak buku. Jika tidak, buku tidak ada. Dilanjutkan ke pengunjung mencari buku yang ingin dibaca sampai mendapatkan buku yang tersedia, lalu lanjut ke proses berikutnya, pengunjung menuju rak buku untuk mencari buku dan menuju kasir lagi. Di proses kasir akan menanyakan kode member. Jika ada, petugas akan menginput kode member. Jika tidak, akan menuju langsung ke petugas kasir men-scan buku, di mana setelah men-scan buku, sistem akan mengganti status buku menjadi dibaca. Selanjutnya, petugas akan memberikan buku ke pengunjung membaca buku, dan setelah selesai membaca buku, pengunjung menuju ke kasir lagi, di mana di kasir petugas akan men-scan buku lagi. Di sini terjadi decision, di mana kasir menanyakan buku ingin dipinjam atau tidak. Jika iya, kasir akan menanyakan berapa lama waktu peminjaman, dan di sistem akan mengganti status buku menjadi dipinjam, serta info tanggal pengembalian. Jika tidak, akan sama-sama menuju proses ke membayar buku, di mana proses membayar buku ini terjadi decision, yaitu metode pembayarannya. Jika cash, ia langsung bayar. Jika tidak, akan melalui e-wallet OVO. Selanjutnya akan sama-sama menuju ke pengunjung meninggalkan Pitimos dan selesai. Selanjutnya subproses BPMN dari tata cara pembelian di Pitimos. Nah, untuk BPMN kali ini ada dua pelaku, yang pertama petugas kasir, yang kedua pengunjung. Dimulai dengan petugas kasir yang menawarkan buku yang tersedia, kemudian menjelaskan kisaran harga mulai dari yang termurah sampai yang termahal, kemudian pengunjung akan memilih buku yang ingin dibeli, kemudian melakukan pembayaran. Nah, di sini terjadi decision yang membawa pertanyaan apakah ingin bayar lewat e-wallet OVO atau tidak. Jika iya, petugas mengarahkan untuk melakukan scan kode QR, sedangkan jika tidak, pengunjung membayar tunai di tempat yang akan mengarah pada pengunjung melakukan pembayaran. Kemudian akan terjadi decision lagi di sini dengan pertanyaan ingin menggunakan kantong kresek atau tidak. Nah, jika iya, petugas akan menyiapkan kresek untuk membungkus buku. Jika tidak, petugas langsung memberikan buku tersebut pada pengunjung yang akan langsung diterima oleh pengunjung tersebut, lalu proses BPMN selesai. Selanjutnya, subproses dari BPMN pembayaran melalui e-wallet OVO. Di sini ada dua pelaku, yang pertama petugas kasir dan yang kedua pengunjung pada sistem. Yang pertama petugas kasir memberikan barcode pada pengunjung, yang kemudian pengunjung pada sistem akan membuka aplikasi OVO, kemudian memilih menu. Lalu memilih menu scan pada sistem, kemudian melakukan scanning barcode, lalu input jumlah nominal yang ingin dibayarkan, lalu pilih menu bayar dan masukkan nama lengkap, lalu petugas kasir akan melakukan validasi pembayaran dan proses selesai.